Bagaimana mungkin kerajaan terkaya di Asia menghilang tanpa satu pertempuran terakhir? Bukan hanya perang, perdagangan dunia justru menjadi senjata yang menghancurkannya. Dan yang paling mengejutkan, buktinya masih bisa ditemukan di Nusantara hingga hari ini. Tapi semuanya bermula dari satu keputusan yang mengubah sejarah Asia. Kerajaan terkaya Nusantara hilang tanpa perang terakhir. Bagaimana mungkin itu terjadi? Berabad-abad Sriwijaya menguasai Selat Malaka, jalur perdagangan terpenting Asia. Emas, kapur barus, rempah, dan sutra memenuhi pelabuhan Palembang setiap hari. Lalu, dari barat muncul armada yang mengubah sejarah Asia Tenggara selamanya. Tahun 1025, armada Chola menyeberangi Samudra Hindia menuju Sriwijaya. Dipimpin Rajendra Chola, pelabuhan-pelabuhan utama diserang hampir bersamaan. Gudang terbakar, kapal tenggelam, perdagangan lumpuh hanya dalam hitungan hari. Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman ditawan. Kekuasaan maritim mulai kehilangan wibawanya. Namun kehancuran terbesar bukan bangunan, melainkan hilangnya kepercayaan para pedagang. Kapal Arab, India, dan Tiongkok mulai mencari pelabuhan yang lebih aman. Dermaga Sriwijaya semakin sepi. Pajak perdagangan terus merosot drastis. Pedagang memilih jalur baru tanpa singgah di pusat kekuasaan Sriwijaya. Gudang rempah kosong. Aroma kejayaan perlahan digantikan kesunyian. Kepala suku pesisir mulai mempertanyakan kesetiaan kepada kerajaan pusat. Tanpa perlindungan armada, upeti kehilangan makna bagi daerah bawahan. Retakan kecil berubah menjadi krisis yang sulit dihentikan. Pelabuhan-pelabuhan lokal mulai berdagang langsung dengan pedagang asing. Monopoli Laut Sriwijaya perlahan runtuh tanpa satu pertempuran besar. Ancaman berikutnya datang dari kerajaan-kerajaan baru di Nusantara sendiri. Para penguasa daerah melihat kesempatan membangun kekuatan mereka sendiri. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa berkembang menjadi pusat perdagangan baru Asia. Arus dagang berubah. Dunia tidak lagi bergantung pada Sriwijaya. Setiap kapal yang berbelok berarti satu kehilangan besar bagi kerajaan. Daerah-daerah mulai melepaskan diri tanpa harus mengangkat senjata. Kekuasaan Sriwijaya pecah menjadi wilayah-wilayah yang berdiri sendiri. Perpecahan politik mempercepat runtuhnya jaringan perdagangan maritim Nusantara. Sementara itu, teknologi pelayaran dunia berkembang semakin cepat. Kapal-kapal mampu berlayar lebih jauh tanpa bergantung pelabuhan transit. Keunggulan Selat Malaka perlahan mulai berkurang. Fondasi ekonomi Sriwijaya terkikis oleh perubahan dunia yang tak terbendung. Pedagang Arab, Persia, dan Gujarat semakin ramai memasuki pesisir Nusantara. Mereka membawa perdagangan, budaya, bahasa, dan ajaran kepercayaan baru. Perkawinan campuran melahirkan komunitas pesisir yang terus berkembang hingga kini. Nama Sriwijaya semakin jarang muncul dalam catatan Tiongkok dan India. Kerajaan besar itu tidak lenyap seketika. Ia memudar perlahan. Jejaknya masih ditemukan di Sungai Musi dan situs-situs arkeologi Sumatera. Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karang Berahi menjadi bukti. Sriwijaya mungkin hilang, tetapi warisan maritimnya masih menghubungkan Asia hingga sekarang. Kerajaan bisa runtuh, namun jejaknya mampu bertahan ribuan tahun. Menurutmu, apa penyebab utama hilangnya Sriwijaya? Tulis pendapatmu di komentar. Hai bro, bagaimana kabarmu? Tetap sehat ya? Aku akan datang lagi dengan cerita sejarah lainnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau tidak, aku akan datang di mimpimu. Oke.